pas saya masuk, wartawan banyak banget kan ya. Tapi juga dulu saya menulis di Pikiran Rakyat. Jadi tulisan di spanduk itu ketika kita terdesak bisa menyelamatkan. Jadi Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube PRFM. Saya kembali lagi dan akan bercerita banyak dengan seseorang yang punya tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dari istana ke warga masyarakat Indonesia. Ya, beliau adalah juru bicara Kepresidenan Republik Indonesia, Bang Fajrul Rahman. Bagaimana ceritanya menjadi orang mungkin yang paling dekat atau yang paling tahu ya di istana negara, kemudian menyampaikan segala bentuk informasinya ke masyarakat Indonesia melalui media. Kita akan tanya-tanya juga perjalanan karirnya dari mulai seorang aktivis dan orang Bandung ini ya, Bang Fajrul ini ya, karena pernah juga di Bandung. Kita akan ngobrol panjang. Tapi jangan lupa sebelum Anda lanjutkan untuk menonton video ini, like, komen, dan subscribe channel YouTube PRFM untuk mendapatkan informasi dan juga berita-berita menarik lainnya dari channel kami. Kalau ingat Bang Fajrul tuh ingat tahun 90, 2000-an gitu ya, saya masih nonton banget Bang Fajrul waktu itu kalau nggak salah di TVRI memandu sebuah acara politik. Padahal waktu itu saya masih sekolah gitu kan, tapi sudah iya, tertarik debat dengan mahasiswa ya. debat mahasiswa, itu saya inget banget itu. Saya masih kecil nonton Iya, itu. waduh, gawat. Sebelumnya di Indosiar, Iya iya eee, iya iya. setelah Roni Waluya dulu ya. Iya betul. Nah, tapi seperjalanan panjang karir, baik menjadi aktivis, politikus, kemudian merambah ke, apa namanya, dunia politik itu, kemudian sampai ke istana. Apa itu? Itu kaget nggak waktu waktu pada akhirnya Pak Jokowi memanggil Bang Fajrul? Karena mungkin sebelumnya kan 2014 ya Putus. juga sudah cukup dekat begitu ya Bang Fajrul, tapi kaget nggak pada akhirnya dipanggil ke istana gitu? Wah, oke, kaget juga sih. Mmm, Eee, karena kan tapi sebenarnya awalnya kan, sejak 2012 kan sudah membantu beliau ya, mmm, eee, ketika masuk menjadi gubernur DKI begitu. iya. Terus kemudian, cukup aktiflah melakukan banyak kegiatan terkait dengan beliau sebagai gubernur DKI. Terus kemudian, ikut mendampingi juga ketika, pilpres ya, Ya, kampanye pilpres 2014 sebagai tim semacam jubir juga, tapi mhm, jubir khusus untuk, yang namanya program-program yang disampaikan oleh, presiden begitu. Nah heeh, setelah beliau menang, terus diminta menjadi, komisaris utama di BUMN Adikarya. Oleh mmm, karena kan salah satu prioritasnya kan pembangunan infrastruktur itu, dan presiden bilang, mohon dibantu untuk menyelesaikan program infrastruktur, salah satunya itu LRT Jabodebek yang sekarang di mmm, Jakarta itu, ya Jabodebek. oke, Terus kemudian juga kan kita menjelang Asian Games, beliau bilang bahwa ini tolong supaya, renovasi GBK, kemudian juga Wisma Atlet dan sejumlah fasilitas untuk Asian Games, itu minta diawasi juga begitu. Saya bilang, "Oke siap, kita jalankan," gitu kan ya. ya, Jadi ya saya jalankanlah, alhamdulillah sih sampai sekarang, Asian Games-nya sukses, kemudian juga LRT-nya sebentar lagi ini sedikit gara-gara Covid sebenarnya tahun 2020 itu mestinya sudah bisa selesai, 2021 mudah-mudahan LRT Jabodebeknya sudah bisa selesai, mhm, ditambah dengan MRT nanti ada tambahan. Jadi nah pas 2019 masih membantu, terus kemudian pas tanggal 20 Oktober beliau dilantik sebagai presiden, tanggal 21 dipanggil ke istana. Saya mhm. juga nggak terlalu paham juga, saya pikir saya lupa bahwa pada tanggal 21 itu orang dipanggil ke istana untuk jadi menteri. Saya agak lupa sebenarnya. Jadi karena juga nggak berpikiran kan bahwa, Iya, saya bilang kan ini pasti banyak dari partai-partai gitu kan. Saya bukan orang partai dan saya sudah
cukup sibuk menjadi komisaris utama di BUMN gitu, Adikarya. Pas Oke. dalam perjalanan, terus kemudian ada telepon pagi-pagi sekitar jam 10 apa ya, 10 apa 11 ya, Mbak, ya. Terus ditelepon oleh Pak Pratikno, Pak Mensesnek. Itu bilang, "Mas Fajrul ada di mana?" "Ini Pak, lagi mau kerja ke Adikarya," kan kayak begitu. "Bisa ini nggak, bisa ke istana nggak?" katanya. Bilang, "Oh iya, kapan Pak?" "Sekarang, Pak Presiden mau ngajak makan siang." "Hah, Presiden mau ngajak saya makan siang?" Saya kan nah terus ditanya, "Pakai baju putih nggak?" "Pakai baju putih Pak," saya bilang, karena kan hari-hari pakai baju putih ya. "Oke, ya saya santai, saya kan nyetir sendiri ya." Belum ada Sampai hari ini curiga-curiga itu sih ya? sampai hari ini sih saya nyetir sendiri, nggak pernah mau pakai supir saya, nggak ada Eee, ajudan, nggak ada ini. Nggak, saya aktivis aja lah, saya dari dulu kayak begitu aja. mhm. Terus datang, lah kok rame banget nih istana. Waktu saya agak lupa, oh hari ini rupanya orang pada dipanggilin ya mau jadi menteri, masuk Pak Prabowo kan, segala Iya. macam. Pas saya masuk, lah wartawan banyak banget kan ya. Karena Pak Pratik bersama dengan saya, ya kita lambai-lambai aja ya kan. Orang langsung ribut kan, "Wah calon menteri," gitu kan. Saya tuh, "Wah calon menteri apa nih?" Terus masuk, Pak Presiden Jokowi lagi sudah di meja makan, sudah ada siap makan siang gitu. Oh sederhana makanannya kan ada tempe, ada tahu gitu. Saya juga ada di ini. "Mas Fajrul," dia bilang, "makan Mas." "Oh iya Pak," saya bilang, "saya Pak Presiden," saya bilang. Saya ngambil sedikit aja, nggak berani banyak-banyak. Agak jaim juga saya. Ngambil sedikit nasi, ngambil sedikit ada tahu, ya tempe gitu ya. Iya, Oh nggak iya, ada yang iya. lain, "Oh saya sudah makan," gitu, makan aja. Terus diajak ngobrol, "Gimana soal BUMN bla 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 bla," ya gitu. Sampai di ujungnya beliau tanya, "Mas Wahyu mau bantu saya nggak?" Wah saya kalau Pak Presiden yang minta saya siap aja sih Pak. Tapi bantu apa nih Pak? Saya bilang kan kayak, "Oh mau bantu nggak?" "Oke siap, bantu," saya bilang kayak gitu. Termasuk beliau juga tanya, "Gimana kemarin?" Dia bilang, "Pidato saya yang tanggal 20 Oktober di MPR." Saya bilang, saya kasih lah ya analisis sedikit lah ya, saya Iya. analisis. Selain beliau tanya tentang BUMN, tanya juga tentang gimana pekerjaan LRT Jabodebek sudah sampai di mana gitu. Ya sudah, habis itu salaman kan. Ya, kata Pak Pratik sudah cukup kayaknya kita ngobrol, makan. Ya udah, kita keluar aja. Saya juga nggak tahu nih mau jadi apa nih kan. Keluar, terus wartawan, Pak Pratik bilang, "Mas Fajrul tuh ngomong sama wartawan." Wartawan nanya kan, "Tadi bicara apa?" Saya bilang, "Tadi makan siang, ngobrolin tentang BUMN, ngobrolin tentang LRT Jabodebek, ngobrolin tentang pidato." Ya sudah ditanya, "Mau bantu saya nggak?" "Oke," saya bilang, "saya siap bantu Bapak," kan kayak begitu. Tapi belum jelas Iya. bantunya apa kan kayak gitu. Terus dia bilang, "Tapi tetap kok," dia bilang, "Mas Fajrul tetap ngurus untuk BUMN ya, karena prioritas kita kan menyelesaikan semua infrastruktur." Karena kebetulan memang juga di Pancakerja yang dipidatokan pada tanggal 20 Oktober itu, yang sehari sebelumnya, itu memang yang pertama kan sumber daya manusia, kedua pembangunan infrastruktur. Jadi tetap itu menjadi prioritas. Selain debirokratisasi, deregulasi, dan transformasi ekonomi. Ya udah besoknya dipanggil lagi sama Pak Pratik, "Mas Fajrul, bisa ke istana." Oh ya dateng. Sekarang sudah ini kan, apalagi gitu kan, masih tetap Iya. kan hari kedua itu orang banyak dipanggil juga untuk jadi menteri kan, Mhm. segala macam. Terus dikasih surat, ini sudah ditandatangani oleh Presiden. Jokowi ini surat keputusan pertama yang dibuat oleh Presiden untuk Mas Fajrul. Saya baca kan, rupanya jadi juru bicara presiden kan. Ya sudah, mulailah besoknya mulailah saya bekerja Heeh. dengan tidak tahu ya apa yang harus dikerjakan kayak gitu karena pesan Pak Pratik cuma itu aja, Mas Wajud harus menjelaskan tentang kabinet Indonesia Maju ini. Ya udah, waduh saya bilang saya nanya ke siapa yang menjelaskan kayak gitu kan ya. Tapi ya udah, makanya pernyataan pertama yang keluar dari mulut saya itu adalah ketika pas Presiden melantik para menteri,
Terus wartawan nanya, "Ini bagaimana para menteri ini? Apa latar belakangnya begini dan segala macam." Iya. Saya langsung ingat ada spanduk di ITB. Di ITB itu kan kalau masuk ITB itu ada spanduk di depan tuh, "Selamat datang putra-putri terbaik Indonesia." Saya langsung mengutip itu, "Para menteri dalam kabinet Indonesia Maju ini adalah putra-putri terbaik Indonesia." Seperti itu. Tidak lagi mempertimbangkan suku, agama, ras, keyakinan, karena mereka sudah dipilih karena mereka adalah putra-putri terbaik Indonesia. Aduh, saya selamat nih gara-gara spanduk di ITB. Memang Jadi jadi ini spanduk yang menyelamatkan. Aduh, jadi jangan pernah menyepelekan spanduk. iya 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 iya. Dan Karena itu kebetulan pun tulisan di ada di spanduk ITB itu Bandung ya? iya betul. Jadi tulisan di spanduk itu ketika kita terdesak bisa menyelamatkan. Jadi dan orang menulis kan bahwa ini adalah putra-putri terbaik Indonesia. Ya. Iya 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 iya. Mem Alhamdulillah, selesai. Tugas hari pertama, berikutnya ya bekerjalah sebagaimana biasa. memang sedekat apa sih Bang Fajrul sama Pak Jokowi, baik itu sekarang sebagai presiden atau sebelumnya gubernur dan sebelumnya juga mungkin di Solo gitu, sedekat apa Saya Bang sebenarnya Fajrul dengan kenal beliau pertama jadi wali kota Solo itu ya, aha, waktu itu saya kan kolumnis ya, penulis di Kompas. mhm mhm, Nah, kebetulan kita punya tuh ada apa namanya, Lingkar Muda Indonesia. Waktu iya, masih muda sih di Kompas, kan penulis di Kompas. Tapi juga dulu saya menulis di Pikiran Rakyat. Tulisan mmm, pertama saya Pikiran Rakyat, aha. Rp15.000 tahun 82. Habis satu kali diambil, dipakai untuk, makan-makan di sekitar Pikiran Rakyat situ. Salah satunya adalah makan bubur ayam Pikiran Rakyat. Iya 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 Nah, iya. jadi saya penulis kan mulai dari Pikiran Rakyat, kemudian penulis di Kompas, kemudian kita bikin kebetulan Kompas membuat acara itu kita boleh dalam 1 tahun tuh 2 kali membuat acara semacam seminar, Mhm, itu, bisa memanggil orang-orang dengan topik tertentu. Nah, tahun 2012-an itu, waktu itu kita berpikir, saya bilang, "Gimana ya kalau kita mencari siapa sih kira-kira yang bisa tumbuh, pemimpin-pemimpin daerah yang tumbuh dari reformasi." mhm, Nah, kita pilih salah satunya itu kebetulan waktu itu Pak Jokowi baru saja memindahkan pasar kalau saya tidak keliru. Nah, untuk mmm, memindahkan pasar itu dia memerlukan hampir 42 atau 45 kali berdialog pada masyarakat. Akhirnya dia berhasil memindahkan satu pasar tradisional di Solo itu, dan bahkan yang lucunya kan dia memakai pakaian seperti wayang itu. iya, Jadi betul-betul dia ingin menyatakan bahwa dia adalah bagian dari masyarakat itu, bagian dari kegiatan budayanya, kegiatan ekonominya pindah. Untuk pindah saja dia memerlukan untuk berdiskusi, berdialog sebanyak 45 kali begitu. Nah, saya mmm, bilang, "Ini bagus nih, coba kita bawa." Bawa ke Jakarta, Pak Jokowi waktu itu masih kurus ya. Ya masih orang wali kota dari iya iya Solo, iya. ya Sampai di sekarang juga Jakarta, kurus sih. ya kurus. Tapi kan waktu itu beliau masih wali kota ya, jadi Oh masih iya agak iya. orang dari daerah gitu loh ya. Di daerah kita diskusi begitu. Ada beberapa wali kota calon ada beberapa juga kepala daerah yang lain yang kita panggil. Saya Mhm, kenalnya di sana. Lalu kemudian beberapa kali ketemu, terus kemudian cukup sering ketika waktu mau jadi gubernur DKI. iya, Termasuk juga waktu itu kami membuatkan beberapa kali diskusi, saya meminta beliau datang, langsung terus menerus datang. Saya ketemu, saya bilang, "Saya mau bikin ini, Pak Jokowi bisa nggak mendiskusikan ini sebelum kegiatan pas kampanye gubernur gitu ya." Nah, mmm, mulai dekat tuh. Dari terus? sana sebenarnya yang sifat itu hampir 3 kali dengan Pak Jokowi, yang kemudian beliau akhirnya terpilih menjadi gubernur ya. Mhm, Terus kemudian ketika jadi pilpres, saya jadi tim kampanye. Terus kemudian saya juga bikin acara untuk beliau. Terus kemudian pas beliau terpilih pada tahun 2014 itu saya bikin acara 1.000-an lebih orang. Saya bilang, "Pak Jokowi, daripada kita menunggu di Mahkamah Konstitusi, lebih baik Pak Jokowi kita pidato aja kepada publik apa yang akan kita kerjakan dari 2014 sampai 2019." oke. "Oke," dia bilang, "baik." Saya dengan Mas Andi Wijayanto kemudian diskusi,
kemudian membuatkan naskah pidatonya gitu ya, ada slide-slide-nya. Terus beliau nanya pas acaranya, "Mas Fajrul, saya harus bicara apa?" "Pak, Pak Andi Wijayanto dengan saya sudah diskusi, slide-nya sudah ada, Bapak tinggal baca aja nanti, tinggal menjelaskan." "Oh ya, oke," katanya. Nah, jadi keakrabannya sih sampai begitu, dan di hari-hari yang berikutnya kan ketika saya memimpin BUMN ya sering bertemu misalnya ketika kan GBK belum selesai, masih direnovasi. Beliau kan ada datang terus kan, berkali-kali tuh datang ke GBK, saya harus mendampingi, menjelaskan bahwa ini situasinya insya Allah pasti akan selesai kan, seperti itu. Jadi keakrabannya itu lebih banyak karena sebab di BUMN dan kemudian juga karena kegiatan yang sifatnya politik gitu. Sebenarnya bukan politik banget, lebih ke arah intelektual sebenarnya. Hmm. Kegiatan-kegiatan yang intelektual, diskusi, seminar, begitu dengan beliau begitu. Yang politiknya kan diambil oleh partai kan ya. Mhm. Nah, yang dari sana kemudian lalu saya pikir ya mungkin juga karena kemampuan saya sebagai penulis, kemudian juga bicara di televisi ya, kemudian beliau panggil. Walaupun Eee. terakhir bilang, "Mas Fajrul sekarang kurang galak," katanya. Bilang kurang galak. Kurang galak. Entar entar, Saya kurang bilang, galaknya ke siapa ini? Apa mungkin kurang galak ke para pembantu presiden, ke menteri-menterinya gitu kan, yang harusnya juga kompak untuk satu suara kalau kurang dari galak konteks. bicaranya kalau di televisi. Oh Saya bilang, gitu. "Lah, saya kan harus ngikutin ini, ngikutin orang Solo, kalau Oh, iya bicaranya iya iya. pelan, semuanya tenang, pelan." Iya iya Ya, iya. dia bilang, "Itu kan orang Solo, Mas Fajrul orang Kalimantan, beda." Saya pikir Ya begitu. Tapi lebih banyak sebenarnya kalau dengan beliau ya, kalau iya, bicara pribadi gitu ya, sebenarnya lebih seperti apa, beliau egaliter banget kan ya. mhm, Tidak pernah mendudukan dirinya itu sebagai presiden gitu. Itu juga sebenarnya yang membuat saya sebenarnya rada betah jadi juru bicara beliau gitu ya. Jadi kalau kemana-mana ngobrol dengan masyarakat, kemudian saya ikut bersama dengan beliau gitu, mmm, di pesawat atau dimanapun gitu, santai aja. Karena beliau mendudukan dirinya sama seperti orang lain gitu. Mungkin juga karena DNA-nya kan rakyat biasa ya. Kan beliau ini kan waktu di Solo tinggal di pinggir kali, di pinggir sungai. Kalau banjir, kebanjiran rumahnya. Bapak ibunya orang biasa, UMKM bapak ibunya kan. Jualannya apa, jualan furnitur begitu. Dan kemudian ya UMKM lah yang seperti sekarang ini. Jadi DNA-nya itu DNA rakyat kecil, DNA marhaen gitu. Dan sehingga ketika dalam masa pandemi ini juga kan ketika ada masalah terutama terkena ke UMKM itu langsung tuh manggilnya tuh langsung ke UMKM. Ini kemarin aja ke istana aja udah hampir berapa ratus, 300-an iya, orang udah dipanggil UMKM kan. iya betul betul. Dikasih itu bantuan sosial langsung, tidak perlu dikembalikan yang 2,4 juta itu. Jadi Mmm. DNA-nya DNA marhaen, DNA rakyat kecil. Nah, ini juga yang membuat saya jadi betah gitu kan ya. Dan kemudian berpakaiannya sederhana, berbicaranya sederhana, diksi-diksinya. Nggak kayak kita lah ya kalau menulis di pikiran rakyat atau di Kompas kan susah bahasanya gitu ya. Kalau Pak Jokowi bahasanya bahasa rakyat Aduh, biasa. iya.